sekarang maaf ya, gara-gara pandemi corona, ya tak? Akhirnya terbentuklah pembelajaran daring kayak sekarang Zoom. Cobalah menurut corona Zoom, maka iya mah mau aman. Gara-gara si corona tak hikmah lagi ayahnya. Tukang pulsa jadi laku ayahnya. Tukang HP laku. Tapi Padang juga masih laku, rumah makan Padang. Iya. Jadi zaman, kondisi dan zamanlah yang membentuk pola pikir. Pola pikir kita akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan zamannya. Kan begitu ya? Harus itu. Dia diterima. Nah sekarang, di saat ajaran agama finalisasinya berpijak pada kondisi, sementara kondisinya berubah, pola pikirnya berubah, nah orang kudus jika zaman Rasulullah, penerapannya ya berbeza tuh. Berbeza. Esensi boleh sama dan harus sama, nggak boleh berubah. Rukun sholat nggak boleh berubah. Wudhu rukun nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah. Yang membatalkan puasa nggak berubah. Tapi jeung naon orang buka eta yang berubah. Saya mah zaman SD baheula. Ya, dah buka pakai naon, Mbak? Baheula tuh ngaran kerupuk we ngaranna kerupuk RO. Tahu RO? Ranginang ojek. Sekarang kita buka pakai pizza. Pakai apa lagi? Kebab, pakai seblak, pakai zaman baheula mah esensi puasa nggak sama tetap. Tapi dengan apa kita buka berbeda. Berbeda. Iya, nggak sama. Sholat, rukun sholat sama, tapi zaman baheula mah sholat teh di surau. Di gubuk, ayeuna mah hai. Masjidna ge megah-megah. Sanajan eusina teh sabarahanya. Begitu tak? Nah, ini juga terjadi di orang yang belajar agama secara akademik. Ini terjadi. Terjadi. Kenapa? Contoh ya. Kita hidup sekarang di abad berapa? Di abad ke-15 Hijriah. Umpamanya orang yang di zaman abad ke-15 ini membaca karya ilmiahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu abad ke-5 ya. Kan tadi saya katakan, zaman membentuk pola pikir. Pola pikir ini yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang merupakan jawaban terhadap tantangan zamannya. Jadi ayat trilogi gitunya. Kekurangan kita sekarang, ketika kita membaca literatur, kita terlalu dominan kepada hasil pemikiran. Tapi tidak menyelami kondisi apa yang melahirkan pemikiran itu. Itu yang kita nggak ada. Kita tidak mengalami kondisi zaman Imam Ghazali. Iya. Kita nggak tahu seperti apa kondisi sosial waktu itu. Tapi yang kita baca adalah hasil pemikiran orang yang hidup di zaman seperti itu akan menghasilkan pemikiran yang berbeda. Karena hasil pemikirannya adalah merupakan tuntutan zaman. Jawaban terhadap tuntutan zamannya. Sementara kita hidup di zaman yang berbeda, membaca karya ilmiahnya Imam Ghazali, hasil pemikirannya, ya otomatis. Nah, hanya pemikirannya gitunya. Hingga tidak sedikit orang yang akademik, dia ya
anulah. Kalau tidak menghujat, mengkoreksi besar terhadap karya-karya ilmiahnya Imam Ghazali. Kenapa? Ya kan ini yang dia baca cuma hasil pemikirannya, tidak. Padahal karya ilmiah Imam Ghazali itu adalah jawaban terhadap persoalan yang sedang timbul di zamannya. Dan kita nggak paham zamannya seperti itu. Dan seperti itulah. Jadi belajar agama itu sebetulnya kompleks, bukan hanya tekstual, tapi harus belajar sosialnya juga di mana inilah. Makanya dalam kalau belajar agama ada yang namanya istilah asbabun nuzul. Ayat ini turun sedang kondisi apa? Sedang apa? Seperti gini ya, Rasulullah SAW ya, ini kondisi. Rasulullah tuh kalau menjawab soal itu sangat ditentukan oleh kondisi penanya. Contoh gini, ada 3 orang menanya dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik bagiku? Amalan apa yang terbaik bagiku? Soalnya sama, tapi nunanya 3 orang yang berbeza. Anu hiji nunanya budak leutik, anu hiji nunanya pemuda, anu hiji nunanya aki-aki. Anu budak leutik, jawabannya apa? Afdalul a'mal adalah birrul walidain. Mana yang budak kene? Birrul walidain, ya, gitu ya. Bukan jihad, bukan. Jadi titah wiridan, ente. Birrul walidain sia. Afdalul a'mal. Kalau mengerti kondisi, dia nggak akan tercengang. Oh, no pantasnya jawaban lagi gitu dan nanya lagi gitu budak leutik itunya. Yang kedua yang nanyanya pemuda. Gitu ya. Pemuda, gagah, sehat itu. Ya Rasulullah, mah Abdul Amal. Jihad fisabilillah. Oh, itu mah tanagana hade, jelema geus gede, geus kolot gitu nya. Pemuda lah, jihad tanagana pasti keur jihad. Anu katilu nanyana aki-aki. Apa jawaban Rasulullah coba? Untuk birrul walidain kolot teh geus maot. Aki-aki mah. Untuk jihad fisabilillah, tanagana geus eueuh. Ngangkat pedang gitu, naik kuda gitu, belum tentu bisa. Lag-lag deui. Naon sih? Ayakuna fuqarat ban lidahmu basah karena zikir pada Allah. Ayakuna fuqarat ban bidzikir min zikrillah. Jadi bibirmu itu basah karena zikir pada Allah. Karena pantas aki-aki mah nya. Rek jihad geus eueuh tanagana, rek birrul walidain geus eueuh kolotna. Ya geus naon atuh? Zikir aki-aki mah kitu. Alhamdulillah. Itu kondisional. Kondisi. Rasulullah tuh. Semuanya pakai kondisi. Makanya ada asbabun nuzul ini. Ari urang ayeuna hayang nerapkeun agama, udkhulu fis silmi kafah. Dan itu selalu yang digunakan oleh mereka tuh ayat Quran tuh seolah-olah ayat Quran yang 6660 tahu wungkul ayat Quran teh. Nu dibawa teh udkhulu fis silmi kafah. Wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun. Wah, karena kafir ini maka NKRI ini kafir, NKRI ini umpamanya togut kayak gitu aja bahasanya. Seolah padahal ayat Al-Quran itu adalah bahan hukum yang digodok oleh para ulama. Godogannya juga berdasarkan kepada dilalah don niat sehingga menghasilkan berbeda pendapat, berbeda madhab gitu ya. Dan itu sengaja karena memang kontur dunia ini tidak sama. Ada yang tropis, subtropis, ada yang gitu ya, ada yang hutan, ada yang gurun Sahara, ada yang kutub utara, yang es wungkul. Makanya agama yang aja dikitukeun, kitu ke Gusti teh ngarah urang saling toleran, ulah saling nyalahkeun gitunya. Setelah itu, setelah digodok oleh para ulama dan lahirlah fikih, itu namanya terapan. Ketika diaplikasikannya harus berpijak, finalnya berpijak pada kondisi.
Sementara kondisi berbeda. Kalau kaitannya kondisi adalah budaya. Kondisi zaman Rasulullah dengan sekarang kita berbeda. Makanya Rasulullah sudah bisa memprediksi. Keluarlah prediksi Rasulullah bahwa di akhir zaman 10% aja untung mereka selamat. Orang kumaha Rasulullah. Nah, artinya apa? Karena karakter pijakan agama ini, teori karakter pijakan syariat ini adalah berpijak pada kondisi finalisasinya, dan kondisi juga berbeda. Akhirnya Rasulullah menerjemahkannya seperti itu. Dan kondisi yang heterogen seperti Indonesia ini, kalau kita mengibarkan bendera agama masing-masing, yang terjadi malah buktinya lihat Timur Tengah. Tapi kalau di kita bendera aja tidak ada, merah putih itu milik semua manusia, merah putih. Ayam merah milik agama tertentu, putih milik agama tertentu, enggak. Merah putih mah universal, warna universal, warna siapapun berhak memakai itu. Makanya udah merah putih. Makanya ketika seseorang hormat kepada merah putih, itu artinya apa? Hormat kepada ajaran agama Islam yang dibumikan di Indonesia melalui NKRI, dan itu sesuai dengan syariah yang berpijak pada kondisi hormat. Kubul watan minal iman itu. Iya. Ulah iya mah. Bid'ah di zaman Rasulullah juga nggak ada. Itu mah tuh kasihan ya. Iya. Jadi itulah kita bersyukur. Saya sendiri lahir NKRI sudah berdiri dengan Pancasilanya, dengan undang-undangnya berkembang. Pemikiran saya juga berkembang. Kenapa ya kok begini ya? Saya terus terang ketika di Mekah aja berkembang. Tapi ternyata setelah membaca literatur, hebat Indonesia ini. Pantas kalau Mbah Lim sebut harga mati. Saya ingat waktu muktamar NU Kiai Ahmad Siddiq. Itu kan NU satu-satunya partai, maaf ya kalau saya salah, yang berani mengusung azas tunggal. Azas tunggal. Artinya Pancasila itu sudah bahasa substansi agama yang tidak akan meributkan. Ini harus kita junjung untuk keamanan bersama, untuk kehidupan bersama. Adapun syariatnya masing-masing. Ya. Dan kita di sini alhamdulillah syukur saya di NKRI ini aplikasi pelajaran penerapan ajaran agama di bumi NKRI ini tidak mendapatkan kendala, bahkan bisa menyelamatkan subur-suburnya. Alhamdulillah, pesantren di mana-mana, pendidikan swasta yang religi di mana-mana, sholawatan di mana-mana, sugana anu halangan sholawatan. Tahun haji sugana itu mah di NKRI alhamdulillah semuanya juga aman, nyaman. Jadi kesimpulan saya itu tergantung ya masing-masing ya. La ikrah fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama dan tidak ada pemaksaan dalam pemikiran. Kaharti syukur dekajen ngan cek abdi, NKRI ini adalah bentuk bagaimana kita menerapkan agama lewat jalur nilai-nilai universal kemanusiaan yang mana Rasulullah mengatakan inna fil jasadil mudghah idza salaha jasad kullu. Jadi dalam diri manusia ada hati. Kalau hatinya bagus, makanya semuanya akan bagus. Iya,
Jadi nilai-nilai universal kemanusiaannya bagus. Itulah Pancasila. Nilai-nilai yang dijunjung oleh semua agama. Merupakan bahasa gaul agama. Dan tinggal kita berdoa. Kondisi yang seperti ini, mari kita fastabikul khairat dalam kebaikan. Silahkan Anda mau suku apa, silahkan Anda mau agama apa, mau Islam, mau Kristen, silahkan Anda khairun nasi anfa'un linnas. Berbuat kebaikan. Di negeri ini, agama manapun, suku manapun berhak menjadi menteri, berhak jadi presiden. Dari kalangan santri presiden ayah pernah Gus Dur. Aina wapresna kiai dari nasionalis dari apa itu memang kalau memang memenuhi sesuai dengan jalur memenuhi syaratnya itunya silahkan mau puncak mana Anda suku mana agama manapun Anda bisa menjadi jenderal. Mana ada Anda nggak bisa jadi jenderal karena Anda Muslim, karena Anda non Muslim, nggak ada di sini. Pengen jadi guru besar, agama manapun, suku manapun, mangga, nggak ada. Yang non data. Jadi itulah saya melihatnya NKRI dengan Pancasilanya, dengan kebinaannya, Bhinneka Tunggal Ika-nya, dengan undang-undangnya, itu adalah jurus yang ampuh bagaimana menerapkan agama masing-masing tanpa gesekan, dengan penuh toleransi, dengan seluruh saling hormat, saling percaya, saling menyayangi di dalam lingkungan dan semuanya diberi kesempatan tumbuh seluas-luasnya, setinggi ya. Jadi bersyukurlah, berbahagialah. Saya sendiri berbahagia sebagai seorang warga negara Indonesia yang suku Sunda yang ada di Garut ya. Kita lahir dengan NKRI yang sudah seperti ini. Mudah-mudahan selanjutnya tinggal kita mengisi NKRI seperti apa. Mudah-mudahan ini kita sudah punya modal nih. Modal bahasa yang sama. Walaupun agama kita berbeda, suku kita berbeda, tapi mempunyai bahasa yang sama. Artinya bahasa gaul yang sama, Pancasila, undang-undang, ya, kebinekaan ini tinggal kita meningkatkan, mengisi. Segitu wae, katur syukur, harta syukur, dekat kajian. Rupina segitu, mudah-mudahan kahartos itos adzan asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyangakeun, mangga.